Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai kehidupan masa awal kemerdekaan. Berbicara tentang kehidupan masa awal kemerdekaan, kita akan melihat bagaimana sistem demokrasi yang pernah berlangsung di awal kemerdekaan. Nah, sebelum kita melihat bagaimana sistem demokrasi yang berlaku pada masa itu, kita lihat dulu bagaimana sih sejarah demokrasi itu bisa muncul, teman-teman. Demokrasi sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi dengan sistem langsung maupun perwakilan. Demokrasi merupakan sistem yang pertama kali digunakan tepatnya di Yunani, yaitu di Athena sebagai negara kota. Sehingga secara etimologis demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratein atau kratos. Demos sendiri berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, sedangkan kratein atau kratos merupakan kedaulatan atau kekuasaan. Sehingga kita dapat artikan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi sendiri memiliki dua jenis, teman-teman. Ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung itu dimana sistem demokrasinya semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Contohnya demokrasi langsung ini dilakukan oleh bangsa Indonesia yang biasanya ketika pemilu itu rakyat ikut secara langsung dalam pemilu tanpa ada perwakilan gitu. Sedangkan kalau demokrasi perwakilan di mana rakyat memilih perwakilannya di suatu lembaga perwakilan rakyat. Nah, mereka lah yang akan memutuskan mengenai keputusan-keputusan mengenai kenegaraan. Contohnya yang menganut demokrasi perwakilan ini adalah Tiongkok dan juga Britania Raya. Dalam sistem demokrasi sendiri, teman-teman, terdapat pilar-pilar. Salah satu pilar yang penting berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara yang biasanya dikenal dengan trias politika, di mana trias politika ini adalah suatu prinsip yang membagi kekuasaan atas 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan kalau yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawas dan juga pemantau proses berjalannya undang-undang dasar dan juga pengawas hukum di sebuah negara. Di yudikatif ini ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran untuk sebagai pengawas dan juga pemantau berjalannya undang-undang dasar 1945 dan juga hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan legislatif adalah lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Legislatif ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Sebelum Perang Dunia Kedua meletus, teman-teman, negara-negara di dunia ini terpengaruh oleh 2 kekuatan besar. Ada Uni Soviet dengan ideologi komunisnya dan Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalis. Belum semua negara menganut sistem demokrasi pada saat itu, bahkan sebagian besarnya menganut komunis dan ada pula yang menganut fasisme. Contohnya adalah Jerman. Komunis dan fasis tidak menjalankan sistem demokrasi karena seluruh kebijakan itu berada di tangan pemerintah dan juga penguasa. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat keluar menjadi pemenangnya. Disinilah paham demokrasi mulai diakui sebagai sistem pemerintahan yang berhasil saat itu. Paham demokrasi secara perlahan mulai mendominasi tata kehidupan masyarakat dunia.
Hal tersebut terjadi karena pihak sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua merupakan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sejak saat itu, sistem pemerintahan demokrasi dianggap sebagai sistem yang baik sehingga dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Nah, lalu bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia? Bangsa Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsanya. Di awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dikuasakan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah proses demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Lalu, mengapa Indonesia menganut paham demokrasi? Hal ini tidak terlepas dari para pendiri bangsa yang duduk di BPUPKI dan juga PPKI. Beberapa dari mereka pernah mengikuti sistem pendidikan barat di Belanda. Contohnya seperti Muhammad Hatta, Mr. Supomo, dan juga Muhammad Yamin. Artinya, saat mereka mengenyam sistem pendidikan barat di Belanda, saat itu negara-negara Eropa, khususnya Belanda, itu sudah lebih maju dalam sistem pemerintahan. Mereka sudah menerapkan sistem demokrasi. Nah, inilah yang menginspirasi tokoh-tokoh tadi untuk menerapkannya pada pemerintahan Indonesia. Didukung juga teman-teman oleh kenyataan bahwa negara-negara yang menganut paham demokrasi telah banyak berhasil muncul sebagai pemenang dari Perang Dunia Kedua. Nah, inilah periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Diawali dengan sistem demokrasi parlementer masa revolusi, yaitu di tahun 1945 sampai 1950. Kemudian demokrasi liberal di 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin di 1959 sampai 1965. Demokrasi parlementer pada masa revolusi adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Saat sistem ini berlaku, artinya pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara, artinya hanya sebagai simbol negara saja. Nah, demokrasi liberal, pada sistem demokrasi liberal, pemerintah Indonesia sudah mulai menganut paham liberal pada saat itu. Saat itu memang paham liberal sudah masuk pada elit-elit politik yang ada di pemerintahan Indonesia. Dalam praktiknya memang memberikan kebebasan kepada partai dan juga rakyat. Sehingga demokrasi liberal juga mendorong lahirnya banyak partai baru dengan ideologi yang berbeda-beda. Penerapan sistem demokrasi liberal ini didasari oleh Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sayangnya, penerapan demokrasi liberal ini tidak menciptakan perubahan yang lebih baik dari sistem demokrasi sebelumnya. Justru menyebabkan ketidakstabilan saat itu karena terlalu banyak terjadi pergantian kekuasaan pada masa ini. Terlalu banyak partai yang ingin menguasai pemerintahan sehingga terjadi perpecahan di dalam kabinet yang sedang berlangsung. Menyikapi hal ini, Soekarno kemudian mengambil langkah pasti, yaitu memasuki masa yang baru, yaitu masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengembalikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke bentuk yang semula, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Presiden saat itu menjadi pemimpin tunggal, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, itulah yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, di mana pemerintahan dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus
sebagai kepala pemerintahan saat itu. Nah, itulah mengenai bagaimana sistem demokrasi pada masa awal kemerdekaan. Ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah coba teman-teman deskripsikan bagaimana kondisi politik dan juga kondisi ekonomi di masa awal kemerdekaan. Nah, kalau setelah itu kemudian jelaskan pula permasalahan-permasalahan politik dan ekonomi apa yang timbul di masa awal kemerdekaan dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Karena melihat dari kondisi pada masa awal kemerdekaan, memang pemerintah Indonesia baru memulai membangun pemerintahannya, sehingga memang banyak mengalami kendala dan permasalahan. Sehingga coba teman-teman analisis, cari tahu permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul pada masa itu dan bagaimana pula upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Oke, mungkin pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan di sekolah, perhatikan tenggat waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya. Thank you.